Ya, masih bersama kami di Bicara Kawanua, kita menakar peluang calon anggota legislatif baru, pendatang baru dan juga yang muda ya. Ini Bang Taufik masih tergolong anak muda, Harus energik dong. juga. Saya tetap muda. Oke, tadi pertanyaannya, dulu pengawas pemilu sekarang jadi peserta pemilu, ada Ya. apa? Saya harus tegaskan, saya bukan cuma pindah profesi, tapi memang berhenti dari penyelenggara pemilu untuk menjadi anggota DPR. Oke, Jadi sebelumnya bukan penyelenggara berapa tahun? satu periode saya. Satu Jadi hitungannya periode, kan ya. sampai dengan Agustus nanti saya baru purna bakti. Oke. Tapi saya memilih untuk resign istilahnya. Jadi berhenti dan kemudian menyatakan sikap untuk masuk ke partai politik. Ada dua hal tentu motivasinya. Pertama karena memang kesadaran keinsafan internal yang kepingin menjadi politisi praktis. Yang kedua karena memang kebutuhan aturan. Karena waktu itu kan proses pencalekan wajib untuk mengundurkan diri dari penyelenggara atau dari PNS dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya bisa sih sampai Agustus, tapi maksud saya ketika syahwat saya mau berpolitik sudah tinggi, kemudian masih menjadi anggota Bawaslu, saya bisa abuse of power nanti dalam artian memanfaatkan sebagai komisioner dan pergi ke jajaran-jajaran di kecamatan untuk jangan lupa ya nanti kalau saya nyalek bantu saya. Itu kan sehingga saya anggap wah apalagi saya memilih Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, anti korupsi. Nah, sehingga itu saya memilih untuk saya harus nyalek, saya berhenti dari Bawaslu, kemudian saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR. Kalau ditanya kemudian apa motivasinya, ya itu saya bilang soal keinsafan internal dan kesadaran Ya. bahwa di Republik ini ternyata partai politiklah yang punya andil besar terhadap semua kebijakan, Betul. terhadap semua agenda, rule, pola kita berbangsa dan bernegara, itu partai politik. Refleksi saya ketika jadi anggota Bawaslu, banyak produk undang-undang yang kemudian produk itu dibuat oleh anggota DPR yang ternyata mengalami patahan di lapangan. Ya. Maksudnya begini, ada undang-undang pemilu misalnya, ada hal-hal teknis yang sesungguhnya kapasitas dan kewenangan penyelenggara pemilu itu nggak bisa menyelesaikan masalah, termasuk politik uang. Ya. Karena ada redaksi-redaksi yang berkaitan dengan pembuatannya yang dilakukan oleh atau yang disetujui oleh DPR, Ya. walaupun itu di tingkat nasional ya. Nah tentu menurut saya, apa sih hari ini mau jadi apa? Tetap partai politik. Mau jadi wali kota partai politik, mau jadi gubernur partai politik, jadi presiden partai politik, bahkan mau jadi pejabat tertentu tetap ada rekomendasi partai politik. Ya. Bisa saja jadi penyelenggara pemilu kalau nggak ada rekomendasi partai politik, Anda nggak akan bisa dapat Berarti pernah jabatan. merasakan pengalaman. Saya tidak, alhamdulillah waktu saya nyalon sebagai anggota Bawaslu tidak direkom oleh partai politik gitu. Oke. Tapi afiliasi dengan orang-orang politisi yang duduk di partai politik itu harus ada. Kalau nggak direstui atau tidak diamini, jangan pernah bermimpi, ya kan? Tapi di lapangan memang ada berarti. Itu sudah menjadi rahasia umum. Oke. Kan gitu. Cuma kan kita mau membuktikannya sulit gitu. Tapi udah jadi rahasia umum. Afiliasi itu ada. Yang salah adalah ketika Anda sudah dilantik sebagai komisioner, tidak bekerja secara berintegritas, tapi justru ikut dengan keinginan-keinginan partai politik. Iya. Nah kesadaran itulah Bu Gina dan kawan-kawan semua akhirnya membuat saya, oh ternyata mau berjuang itu harus di ruang politik secara praktis. Ya kan, pengabdian yang sesungguhnya kepada masyarakat itu kalau kita bicara lembaga negara ya lewat lembaga parlemen. Nah sekaligus ini juga menjadi kritik saya kepada teman-teman DPR yang duduk hari ini baik di tingkatan lokal sampai dengan nasional yang sudah kita baca walaupun ada 1-2 orang yang dianggap anggota DPR yang punya nama dan punya prestasi, tapi tidak sedikit justru anggota-anggota DPR kita itu beda-beda tipis dengan kepala dinas. Minta maaf bro. Maksudnya bagaimana? Maksud saya gini, tidak mampu menjadi mitra kerja yang bisa dalam tanda kutip menolak atau mungkin mendukung apa yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Oke. Kalau kepala dinas kan apa kata wali kota dan gubernur, Ya, iyalah. ya. Tapi kalau anggota DPR tunggu dulu, kita diskusi dulu gitu. Nah, saya melihat kebanyakan anggota DPR kita itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dinas Perwakilan Rakyat. Dalam artian Ini perlu ditegaskan. Yes. Yang di mana? ya tentu dalam konteks Manado saya membaca Manado. Oke. Minta maaf, bukankah Bro Andre dengan partainya dan juga teman-temannya hari ini kan adalah partai penguasa yang juga sangat dominan di DPR. Ya. Yang saya melihat juga banyak hal-hal yang barangkali perlu mendapat kritik, perlu mendapat evaluasi, Ya. bukan like and dislike ya, tapi soal
kita sangat tahu lah bahwa partai politik seperti PDI punya prestasi-prestasi luar biasa dari Sulut, tidak usah kita bicara RI, Sulut dan juga Manado punya prestasi luar biasa. Ada perubahan ketika Pak Andre Angau kemudian menjadi wali kota, baik dari sisi pembangunan dan lain-lain sebagainya. Tapi kan anggota DPR menurut saya perlu juga menjunjung tinggi apa yang dimaksud dengan demokrasi dengan membuat dinamika yang menarik. Bukan menolak semua kebijakan wali kota atau pemerintah, tapi kemudian ada sisi yang barangkali perlu mendapat otokritik gitu. Dan itu yang dilihat Bang Taufik masih kurang. Ya, saya melihat bahwa satu garis komando dalam konteks eksekutif dan legislatif itu tidak sehat dalam berdemokrasi. Jadi perlu ada keseimbangan. Ya kan? Ya, saya punya ketua PSI Ibu Jurani Rurubo yang hari ini jadi anggota DPR. Dia bergabung juga kan dengan fraksi PDI. Ya, saya bilang ya kurang demokratis menurut saya gitu. Padahal biarkan saja semua berada di gerbongnya masing-masing, kemudian saling memberikan inputan yang positif tentunya, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Itu evaluasi saya yang akhirnya membuat saya harus jadi anggota DPR, saya harus berjuang dan saya harus duduk. Harus berjuang, duduk dan menyuarakan suara rakyat tentunya ya. Yang di samping saya sudah gelisah ya. Silakan Bang Andre. Begini, kita ingin tahu kalau ini boleh buku balas begini. Boleh. Jadi kalau bicara masalah pemerintah saat ini bukan anti kritik. Orang boleh lihat nanti kayak bro kan, orang panggil Bung Pak. Bro Taufik lihat waktu itu FBKM, Festival Bung Karno Manado itu dibuat ada DP ruang-ruang yang pada akhirnya di ruang itu orang berikan bebas ke komunitas yang tadi saya bilang, komunitas. Orang bisa taruh puisi situ, bahkan DP puisi kalau lihat secara live di situ, dengar sendiri DP isi apa. Kalau nyak datang ya rugi sendiri, no? Dengar sendiri DP puisi apa, DP isi puisi. Di saat waktu orang buang itu dia, itu menyatakan dengan besar hati ini pemerintah bisa menerima kritik yang sangat baik, DP cara penyampaian. Kalau bicara mengenai, kita banyak teman-teman juga kan yang di Dewan, ya secara otomatis sudah bergaul karena di dalam dunia politik. Dorang itu bukan tidak mengkritik pemerintah, melainkan yang dilakukan oleh, karena ini makanya, ini bicaranya partai yang belum pernah berkuasa, yang partai baru yang belum matang mungkin secara politik, jadi mereka belum mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini. Pertikaian atau torang baku ajar itu bukan langsung di media atau gimana, tapi internal. Pasti ada usul dan saran internal. Di dalam pembicaraan internal, rapat-rapat internal partai itu selalu dibicarakan mengenai hal-hal yang menjadi protes atau apa begitu dari setiap anggota dewan. Dan saya rasa kalau misalnya partai suatu saat nanti PSI menjadi penguasa, keadaan seperti itu juga akan menjadi PR besar memang untuk ditampilkan ke publik tentang masalah protes-protes antara parlemen dengan pemerintah. Itu akan menjadi kayak ini memang masalah kematangan partai lah. Kalau partai yang memang belum matang, kalau baru terbentuk mungkin partai banyak DP gejolak. Jadi mungkin dari partainya sendiri juga masih lebih melihat ke dalam partai. Mereka ya seperti tadi memprotes Ibu Jurani langsung di media, itu sangat lumrah terjadi untuk partai-partai yang sudah baru dimulai. Kalau di dalam partai yang sudah seperti kami ini, PDI Perjuangan itu sudah tersertifikasi ISO, dan DP manajemen, semua manajemen partai itu kita seorang pedagang, kita seorang pengusaha, kita tahu jelas cara memanage sesuatu barang bagaimana. Dan partai ini adalah salah satu partai yang dia punya manajemen itu sangat ketat. Manajemennya sudah diakui oleh seorang pengusaha. Iya, banyak pengusaha yang mengakui manajemen partai PDI Perjuangan. Dan juga ini tersertifikasi secara internasional, ISO itu internasional. Jadi cara mengalurkan pendapat itu pasti diregulasi dengan sedemikian rupa sampai memang benar-benar semua aspirasi rakyat terserap tanpa membuat huru-hara yang justru mengacaukan. Contoh, misalnya terlalu banyak tekanan dari dewan kepada penguasa kepada pemerintah, terlalu banyak tekanan dari dewan bisa mengacaukan iklim investasi. Kalau kacau, parlemen kacau dengan pemerintah terlalu banyak tuh, itu bisa bahaya untuk orang mau invest. Ya pasti sekarang orang boleh rasa sendiri, Manado ini investmentnya naik tajam. Kita nyada DP data yang real, lihat pakai mata jo. Orang lihat pakai mata. Seberapa banyak brand nasional, bahkan kalau orang ke Jakarta lebih sedikit mau titip barang.
saat ini. Oke. Jadi itulah yang orang mesti elaborasi. Ya, berarti tadi dari kacamata Andre begitu ya, bukan tidak ada pro dan kontra antara legislatif dan juga eksekutif. Tapi memang untuk PDI Perjuangan sendiri lebih prefer begitu untuk ke dalam, tidak perlu diketahui oleh eksternal. Begitu. Seperti itu ya. Oke, ini menarik ya. Kalau dari sisi Bung Taufik mungkin apakah setuju seperti itu? Partai harusnya lebih ke dalam, mengurangi konflik yang dilihat oleh masyarakat, atau seperti apa? Tapi kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami.